Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenalkan, nama saya Jihan Maulidia Nur Aida dari kelas 11 RPL 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan tema ujian hidup dan keteguhan hati dalam menghadapinya. Saudaraku, setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan rezeki yang sempit, dan ada pula yang diuji dengan kesedihan di hati yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Kadang kita merasa lelah, merasa berat, bahkan ingin menyerah. Namun di saat-saat seperti itu, ada satu ayat yang seharusnya kita genggam kuat-kuat dalam hati, yaitu La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah itu tahu batas kekuatan kita, teman-teman. Ayat ini bukan sekedar kalimat penghiburan. Ini janji Allah. Allah yang menciptakan kita tentu paling tahu sejauh mana kemampuan kita untuk bertahan. Kalau hari ini kita sedang diuji, berarti Allah tahu kalau kita itu mampu menjalaninya. Kalau Allah biarkan ujian itu datang, berarti dalam diri kita ada kekuatan yang belum kita sadari. Mungkin kita merasa, ya Allah, hamba gak kuat lagi. Tapi Allah tahu, Engkau masih kuat hambaku. Aku tahu batasanmu, bahkan sebelum engkau tahu dirimu sendiri. Ujian itu bukan hukuman, tapi sebagai tanda cinta. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang salah paham. Mereka mengira ketika diuji berarti Allah sedang marah, padahal tidak selalu begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kalau kita sedang diuji, bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Allah ingin membersihkan dosa kita. Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah ingin melihat apakah kita tetap berpegang kepadanya atau justru berpaling saat keadaan sulit. Setiap ujian dan hikmahnya. Setiap ujian itu ada hikmahnya, saudaraku. Kadang Allah ambil sesuatu dari kita bukan karena Allah ingin menyakiti, tapi Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin sekarang kita belum paham kenapa kita harus kehilangan, kenapa harus sakit, kenapa harus jatuh. Tapi nanti setelah waktu berjalan kita akan sadar. Ternyata kalau dulu tidak diuji seperti itu, aku tidak akan jadi kuat seperti sekarang. Allah tidak ingin menghancurkan kita lewat ujian. Justru Allah ingin membentuk kita melalui ujian. Bersabar dan yakin akan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan teman-teman, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama. Artinya di setiap balik setiap kesulitan sudah ada kemudahan yang berjalan bersamanya. Kita hanya belum melihatnya saja. Tugas kita adalah bersabar, berdoa, dan tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Karena tidak ada ujian yang sia-sia jika kita menjalaninya dengan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah, jika hari ini kita sedang dalam ujian, jangan berputus asa, jangan merasa sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Ingatlah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau Allah izinkan ujian itu datang, berarti Allah tahu kita bisa
bisa melewatinya. Maka, kuatkan hati kita, perbaiki sholat, perbanyak berdoa, dan yakinlah bahwa di balik setiap air mata ada pahala yang sedang dituliskan oleh malaikat. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, yang tetap tegar ketika diuji, dan yang akhirnya Allah angkat derajatnya karena kesabaran itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.